Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di pagi ini lewat Sabda Pagi Gemi Mision Winangun. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dimanapun berada, dan kita diajak untuk mensyukuri berkat Tuhan di hari ini. Melalui Sabda Pagi ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersuka cita karena kami dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tetap menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur Tuhan untuk 26 April kami boleh menikmatinya setelah melewati malam, menjemput pagi, menghirup udara yang sejuk, ada kuat sehat yang Tuhan beri. Dan kami mau mensyukuri berkat Tuhan ini melalui kesediaan kami untuk ingin membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu, agar sepanjang hari ini kami hanya berjalan bersama Tuhan, melakukan perintah-Mu, dan berkat-berkat itu juga akan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyinya. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian dua ayat dari Injil Yohanes 20, ayat 24 sampai 25, dan ditetapkan tema hari ini lewat bacaan yang sudah kita baca ini adalah ajar kami percaya walau tidak melihat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persahabatan dan dalam kehidupan berkeluarga, sering kita berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang berbagai kejadian atau peristiwa. Tidak jarang ada yang terkejut, heran, dan tidak percaya. Misalnya, ada yang teman yang sakit parah, mungkin tidak sadarkan diri, berbulan-bulan di rumah sakit, namun akhirnya teman itu sembuh dan kembali beraktivitas. Kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya yang tidak dihadiri oleh Thomas yang disebut Didimus atau kembar menjadi topik yang menarik hingga kekristenan sampai pada masa kini. Thomas ini adalah salah satu murid yang suka bertanya dan menginginkan suatu bukti. Dan karena itu kata Thomas dalam ayat 25, "Sebelum aku melihat bekas paku, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas yang ingin bukti kebangkitan Yesus Kristus dengan mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan dan lambungnya, ini adalah hal yang manusiawi. Ia masih ragu-ragu, ingin perjumpaan secara fisik dengan Yesus. Namun Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tak jarang juga orang Kristen berlaku demikian.
kurang meyakini akan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya. Mereka mendambakan perjumpaan secara fisik. Dan karena itu kita diajak sebagai jemaat, sebagai keluarga dalam perjalanan iman kita, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Ia hidup dan senantiasa menyertai kita. Keyakinan dan percaya itu tidak perlu pembuktian dengan tatap muka atau perjumpaan fisik dengan Yesus Kristus. Tapi justru untuk membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, meskipun tidak bertatap muka dengannya. Sama seperti ilustrasi di awal tadi. Ada kesembuhan yang dialami oleh orang lain, seringkali mungkin diragukan karena tidak melihat. Dan karena itu kita diajak untuk tetap percaya pada kuasa Allah, sekalipun tidak melihat. Pada akhirnya kita diajak juga, mari rajin kita beribadat. Baik di gereja, di kolom, melalui kelompok kategorial, PKB Pra yang ada di kolom-kolom. Jangan pernah kita ragukan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus seperti Thomas. Dan kita percaya, apabila kita percaya walaupun kita tidak melihat, mata iman kita meyakini bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu pasti menguatkan iman kita dan memberkati kita senantiasa. Amin. Saudara-saudara, mari berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami tentang jaminan keselamatan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dan kami mohon biarlah mata iman kami semakin jeli dan terbuka untuk melihat ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang terjadi di setiap pengalaman kehidupan kami pribadi, keluarga, persekutuan berjemaat dan bermasyarakat, yang semuanya selalu membuktikan bahwa Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu biarlah kami semakin percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi. Hari ini Rabu 26 April 2023 telah selesai. Selamat beraktivitas, teruslah berjalan bersama Tuhan. Tuhan sertai dan berkati saudara-saudara sekarang dan selamanya. Selamat pagi. Shalom.